الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan mengenal Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Jadi perkara yang paling penting hadirin sekalian dalam kehidupan kita adalah perkara mengenal Allah, perkara iman. Kalau iman kita salah, maka seluruh amal kita salah. Kalau iman kita benar, maka insya Allah seluruh amal kita akan benar hadirin sekalian. Makanya 13 tahun di Makkah baginda Rasulullah SAW mati-matian buat usaha atas iman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari warung ke warung, mengajak manusia, menjumpai manusia, merayu-rayu manusia untuk mengenal Allah. Inilah jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpai semua orang. Orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, raja-raja didatangi, rakyat biasa didatangi, yang buta didatangi, hamba sahaya didatangi, yang pincang didatangi. Semua manusia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sedikit pun interest, tanpa ada sedikit pun kepentingan apa-apa, hanya karena rasa mahabbah kepada umatnya. Apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabat di kala itu hadirin sekalian, kepada orang-orang Quraisy di Makkah, sederhana saja dakwah Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan selamat, kalian akan bahagia. Ternyata hadirin sekalian, seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu kalimah ini, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi datang kepada manusia, mengajak manusia untuk menafikan selain Allah. Sederhana saja. Lihat apa saja, lihat siapa saja, katakan la ilaha illallah. Itulah dakwahnya dari Nabi. Lihat jagat raya, katakan tidak. Itu matahari tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Allah yang memberi manfaat. La ilaha illallah. Allah yang memberi mudarat. La ilaha illallah. Itu matahari tidak punya cahaya, cahaya milik Allah. Allah mampu memberikan kita cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. Kalau ini dakwah tidak dibuat hadirin sekalian, maka umat dalam keadaan kegelapan tidak mengenal Allah. Akhirnya sampai hari ini ada satu kaum yang menyembah matahari. Na'udzubillah. Dia tidak kenal bahwasanya di balik matahari ada Allah yang menciptakan. Itu matahari makhluk. Suatu hari nanti pasti Allah akan hancurkan itu matahari. Seluruh jagat raya nafikan, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika remaja beliau mengenal Allah, mencari Allah. Lihat bintang, nafikan bintang. Lihat bulan, nafikan bulan. Lihat matahari, nafikan matahari. Tumbuh remaja hadirin oleh Allah, perkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim pulang dari tempat persembunyiannya, dilihat sesembahan orang kafir, berhala-berhala yang dibuat oleh tangan ayahnya sendiri Azar. Dia datangi ayahnya, dia katakan, wahai ayah, ini patung-patung tidak bisa apa-apa ayah. Ini patung tidak bisa beri manfaat dan mudarat ayah. Ini patung makhluk, tidak pantas untuk disembah ya ayah. Ayahnya pun marah hadirin mulia. Hai Ibrahim, kau ke pasar jual ini patung. Dia pun ke pasar hadirin mulia. Dia teriakkan di pasar, siapa yang mau membeli patung yang tidak bisa apa-apa ini? Akhirnya tidak ada satu orang pun yang beli itu patung.
Ketika Namrud laknatullah alaihi dan rakyatnya berkumpul di satu tanah lapang, membuat upacara dengan ajaran mereka waktu jahiliyah, Nabi Ibrahim diam-diam pergi ke kerajaan Namrud, dihancurkan seluruh berhala, ditinggalkan satu berhala yang besar, lalu kampaknya hadirin digantungkan di leher berhala tadi. Namrud pulang, dia lihat seluruh Tuhannya telah hancur. Dia tahu ini pasti kerjaan Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim hadirin mulia, tanpa sedikit pun rasa takut di hati Nabi Ibrahim. Iman sempurna kepada Allah. Dalam pandangan orang beriman hadirin mulia, raja-raja tidak lagi terlihat hebat, orang kaya lagi tidak lagi terlihat hebat, presiden tidak lagi terlihat gagah dalam pandangan orang beriman. Yang hebat hanya Allah Ta'ala saja, yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja, yang hebat hanya Allah Ta'ala saja. Nabi Ibrahim datang sendirian menghadap Namrud. Dengan penuh kesombongan Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Man rabbuka ya Ibrahim?" Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Ibrahim dengan lantang menjawab, "Allah. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu wahai Namrud, yang telah menghidupkan dan mematikan." Namrud katakan, "Wah, menghidupkan mematikan, akulah Tuhanmu itu." Dipanggil satu orang dibunuh, satu orang diberikan hidup. Kamu lihat Ibrahim, siapa yang menghidupkan? Aku. Siapa yang mematikan? Dia aku. Sujud sekarang. Namun Nabi Ibrahim tidak kehabisan akal hadirin mulia. Allah berikan wahyu waktu itu. Dialah Allah Ta'ala yang telah menerbitkan matahari dari timur dan tenggelamkan dari barat. Wahai Namrud, kalau kau betul-betul Tuhan, sekarang terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Namrud pun hilang akal hadirin mulia. Ini anak begitu cerdas. Jadi kalau penguasa-penguasa hadirin mulia sudah kehabisan akal, tidak ada cara lain, dia teriak, dia panggil aparatnya, "Polisi, tentara, tangkap Ibrahim." Nabi Ibrahim ditangkap, sedikit pun tidak ada rasa takut. Diadili, dijatuhi hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun gak terkesan. Seluruh rakyat Namrud laknatullah alaih mengumpulkan kayu bakar, begitu hebat, api menyala. Api begitu besar, tak ada satu orang pun yang berani mendekat. Orang-orang kafir waktu itu melihat dari gunung-gunung, dari bukit-bukit. Ketika api sudah mulai dinyalakan hadirin sekalian, mereka berpelukan, mereka saling menepuk tangan mereka, mengatakan, habis Ibrahim sekarang. Berani-beraninya melawan Namrud. Tuan-tuan sekalian, Namrud itu bukan raja yang penyakitan, yang kurus kerempeng, tidak. Raja yang badannya kuat. Dalam kitab Bukhari diceritakan sakti mandraguna, ototnya besar, tidak pernah sakit seumur hidupnya, kaya raya. Itu Namrud. Semua rakyatnya datang minta apa saja dia berikan. Seluruh rakyatnya mencintai dia. Api dinyalakan hadirin mulia. Ketika api sudah mulai menyala, Nabi Ibrahim tundukkan kepalanya. Namrud mengira Nabi Ibrahim ketakutan oleh api. Didatangi utusannya hadirin mulia, katakan, sekarang sujud kepada Namrud, akui dia sebagai Tuhan, kamu selamat dari kobaran api. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Orang beriman hadirin mulia, semakin besar masalahnya, semakin mesra dia dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Turun 3 malaikat menawarkan bantuan, seakan-akan itu bantuan hadirin. Tapi Nabi Ibrahim faham ini bukan bantuan Allah, tapi ini ujian dari Allah. Malaikat penjaga air datang, dinafikan. Malaikat dinafikan, diusir sama Nabi Ibrahim. Malaikat penjaga angin pun diusir, suruh pergi, tidak perlu. Bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan pertolongan. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah, cukup Allah sebagai penolongku, wa ni'mal wakil. Jadi hadirin ini orang beriman, dilemparkan ke kobaran api. Semua orang mengira Nabi Ibrahim akan hanyut, akan kebakar oleh api. Mereka tidak tahu itu api makhluknya Allah, tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, Allah perintah api hadirin mulia, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Api pun taat dengan perintah Allah. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Ditimang-timang sampai ditidurkan di bawah dasar kobaran api. Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Jibril katakan, ya Allah, khalilmu, kekasihmu kedinginan.
baru Allah lanjutkan firman-Nya wassalaman ala Ibrahim. Satu orang bertanya, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Ketika aku dibakar di dalam api. Satu lembar rambut pun tak terbakar. Jadi hadirin mulia, ini perkara yang paling penting, kenali Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang pantas untuk kita takuti. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Orang beriman tidak akan pernah mengharap kepada selain Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Usaha ini harus dibuat hadirin mulia. Setiap orang Islam mesti buat usaha ini, mengulang-ulang kibri Allah, mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang memberi rezeki bukan toko bapak tapi Allah, la ilaha illallah. Datang kepada petani, katakan kepada seluruh petani, Pak, yang memberikan buah ini Allah, bukan kebun bapak. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, daun datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Ulang-ulang pembicaraan ini sampai yakin di dalam hati kita. Dakwah ini bukan untuk orang, sepertinya untuk orang, namun hakikat dakwah untuk diri orang yang berdakwah. Orang lain hanya sarana dakwah saja, tapi diri kita adalah sasaran dakwah. Guru saya katakan, Sulaiman, kamu harus buat dakwah 25 majelis setiap hari. Jangan tidur sebelum buat 25 majelis. Saya tanya, apa cukup 25 orang saya kumpulkan? Tidak. Bukan 25 orang, 25 kali kamu bicara kebesaran Allah. Coba bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau kita bicara kebesaran Allah 25 kali, majelis pertama dengar 1 kali, majelis kedua dengar 1 kali, majelis ketiga dengar 1 kali, majelis ke-25 dengar 1 kali, tapi telinga kita mendengarkan 25 kali pembicaraan tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Satu paku yang dipukul 25 kali itu tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Satu paku yang dipukul 25 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Jadi jelas, sejelas-jelasnya dakwah bukan untuk memperbaiki diri orang lain, tapi untuk islah diri kita. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan dakwah. Qaulan sadida itu la ilaha illallah. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki dirimu dan amalanmu. Jadi hadirin mulia, dakwah ini bukanlah sebuah profesi. Tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, menteri-menteri wajib berdakwah, bupati dan wali kota wajib berdakwah, Pak Camat wajib berdakwah, Pak Lurah wajib berdakwah, Kapolri wajib berdakwah, Kapolda wajib berdakwah, Kapolres wajib berdakwah, Kapolsek wajib berdakwah, Satpam perumahan pun wajib berdakwah, pedagang wajib berdakwah, petani wajib berdakwah, nelayan wajib berdakwah, supir taksi wajib berdakwah, tukang ojek wajib berdakwah, pengangguran pun wajib berdakwah, laki-laki dan wanita kita Allah telah perintahkan untuk berdakwah hadirin mulia. Kenapa? Karena pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Allah telah bangga-banggakan kita, dipuji-puji oleh Allah. Bukan hanya di dalam Al-Quran hadirin sekalian, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Allah telah menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana dahsyatnya di umat. Allah ceritakan kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ingin seperti kita hadirin sekalian. Nabi ingin seperti kita. Bayangkan ini. Apa keistimewaan ini umat? Ukhrijat linnas, dikeluarkan, dikhurujkan dari rahim ibunya ke dunia. Linnas, untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Manusia bukan hanya ada di Indonesia, Pak. Di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Rusia, di Australia, di Jepang, di Korea, di Taiwan, ada manusia. Kita semua mesti punya niat untuk datangi semua manusia. Niat. Kalau kita tidak bisa datangi, doakan seluruh manusia. Doakan orang Amerika dapat hidayah, doakan orang Rusia dapat hidayah, doakan orang Jepang dapat hidayah. Bertahun-tahun kita pakai mobil Jepang,
Pernah enggak sekali saja doakan mereka dapat hidayah? Pernah enggak ada niat datangi mereka ke Jepang untuk dakwahkan kalimah? Ajak mereka kepada Allah. Kita zalim, Pak. Makanya orang-orang yang meninggalkan dakwah hadirin adalah orang zalim. Kalau ada satu orang manusia yang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukanlah Allah, tapi orang-orang yang mengenal Allah lah yang zalim, karena tidak mau memperkenalkan Allah kepada manusia. Jadi hadirin, mulai hari ini semua kita yang hadir dalam majelis Jumat ini, perbaiki lisan kita. Jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Kalau panas, kasih tahu ini Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Bukan dingin, Allah yang kasih dingin. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hanya Allah yang bisa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Hanya Allah satu-satunya hadir yang mulia, yang bisa menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja, yang memuliakan, yang menghinakan. Everything in the hand of Allah. Semua di dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, perbaiki cara bicara, karena salah bicara itu berdosa. Kalau memuji orang, memuji anak, memuji istri, katakan Masya Allah. Dapat nikmat, katakan hadza min fadli Rabbi, alhamdulillah. Kalau berjanji, katakanlah insya Allah. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Dapatkan Allah, niscaya kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena popularitas. Allah segala-galanya hadirin mulia. Dapatkan Allah, Dialah yang Maha Agung. Kalau iman kita ini benar hadirin mulia, maka amal kita benar. Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tidak seorang pun dari kita yang mampu menghidupkan sunnah 100%. Tapi tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkanlah semampunya saja. Jangan pernah menghina sunnah, jangan pernah meremehkan sunnah, karena sekecil-kecilnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berharga daripada syurga. Surga itu kesenangan nafsu kita, Pak, tapi sunnah kecintaan Allah. Sendalnya Nabi lebih dicintai Allah daripada dunia beserta isinya. Lebih Allah cintai daripada arsy-Nya sekalian. Nabi Musa ketika menerima wahyu di Gua Hira, di Bukit Tursina hadirin mulia, di lembah tua, Allah katakan lepaskan sendalmu wahai Musa, ini tempat suci. Tapi ketika Allah menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, beliau hendak melepaskan sendal, hendak berjumpa dengan Allah, bermuwajahah, Allah katakan, ya Muhammad kekasihku, pakai sendalmu. Sendal Nabi masuk ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Bayangan Nabi mulia, Pak. Bayangan Nabi, Allah tidak izinkan seorang manusia pun yang menginjak bayangan kekasihnya. Sehingga seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah disentuh matahari kulitnya. Dari bayi sampai meninggal dunia, kemanapun beliau berjalan dinaungi oleh awan. Kenapa? Allah tidak ridho bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Mulia. Itu baru bayangan dan sendal Nabi, belum lagi sunnahnya. Apalagi kita ambil kerja Nabi hadirin mulia. Datangi manusia dari rumah ke rumah, tidak minta upah, datang dengan penuh cinta, mengajak merayu manusia. Jadi hadirin mulia, satu hal penting saya berikan nasihat untuk kalau kita, karena kita semua adalah dai hadirin. Dai ini 3 syaratnya. Saya diberitahu sama seorang guru saya kemarin, saya baru pulang dari Bangladesh. Dia katakan begini, pakai bahasa Urdu dia bercerita.
Dikatakan da'i, orang dakwah ini mesti bol mitahu, lisannya harus manis. Dia harus pandai menyenangkan hati orang, setiap bicara menyenangkan orang. Itu da'i. Kemudian dikatakan dimak tandahu, kepalanya da'i harus dingin, gak gampang emosi, gak gampang panas. Dan yang ketiga, dil naramho, hatinya da'i harus luas seluas samudra. Jadi hadirin mulia, kita jangan sampai terpancing hadirin mulia dengan apa-apa yang terjadi. Semua hadirin mulia ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hadirin sekalian, di khutbah pertama ini saya akan simpulkan pentingnya memperbaiki iman. Bagaimana caranya? Jaddidu imanakum, perbarui iman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, perbaiki sunnah. Periksa diri kita, berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita amalkan, berapa banyak yang masih kita tinggalkan. Yang belum bisa kita amalkan, istighfar banyak-banyak. Yang ketiga, perbaiki salat hadirin mulia. Laki-laki solat berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Tidak ada alasan hadir kecuali sakit. Orang dengar panggilan azan gak ke masjid, ancamannya sangat berat. Tidak ada alasan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dia cinta kepada ulama. Dia mudah langkah kaki menuju majelis ilmu. Dia tidak pernah sekalipun menghina ulama, meskipun ulama itu tidak sepaham dengan dia. Ini Pak, ulama bukan Nabi Pak. Orang baik dalam pandang Allah, lisannya selalu bicara baik-baik, zikrullah. Dan mata dia selalu melihat kebaikan orang, tak pandai melihat keburukan orang. Itu orang baik. Dilihat orang jahat, orang buruk, hadirin mulia, dia cari kebaikan, ketemu kebaikannya, dibicarakan kebaikan itu. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, senakal-nakal, sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya, sewali-wali orang hari ini, sebaik-baik orang pasti ada aibnya. Orang yang berakal, dia akan beli ikan, dia makan dagingnya, tulangnya dia buang. Hanya orang gila hadirin mulia, dia beli ikan, tulang dia makan, daging dia kasih kucing. Naudzubillah. Maka orang baik dalam pandangan Allah, dia selalu merasa diri dia orang paling hina di dunia. Dia selalu katakan kepada dirinya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya.